Melanjutkan playlist network analysis, kali ini explore tentang location allocation. Jadi contohnya misalnya kita sebagai pengepul dari barang-barang dari industri rumah tangga, jadi kita perlu tempat untuk mengumpulkannya. Jadi industri rumah tangga itu sebagai demand. Nah, kita sudah tahu lokasi di mana. Nah, sekarang kita mau analisa di mana sebaiknya kita menambah tempat mengumpulkannya. Nah, kita sebagai facilities berarti. Jadi kita perlu membuat kandidat lokasi di mana, terus nanti analisa mana yang terpilih sebagai lokasi yang strategis lah. Kemudian jadi fasilitas ini nanti ada 3 kategori fasilitasnya. 0 itu untuk kandidat, nanti rencananya 0 itu saya ambil dari demand. Jadi nanti hasil analisanya demand mana, lokasi rumah tangga mana yang bisa diajak kerjasama untuk sebagai tempat pengumpul juga. Kemudian 1 required itu berarti yang sudah eksis punya kita. Kemudian yang 2 itu kompetitor. Nanti analisanya itu bisa berdasarkan kapasitas, bisa berdasarkan jarak, bisa berdasarkan persentase dan lainnya. Jadi kita mulai saja ya. Pertama kita buat dulu network datasetnya. Jalan. Oke. Kemudian kita buat model buildernya ya. Oke. Pertama tahap pertama kalau manual kan kita buat dulu service layernya nih. Kalau di sini kita buat juga service layernya, next location allocation layer. Pilih datasetnya dari data MD. Oke, kita jalankan. Nah, ini nanti hasilnya sama. Jadi make layer ini sama dengan klik di sini. Oke, kemudian kita mau isi facilities dan demandnya. Facilities bisa pakai manual begini, demand juga sama, atau bisa di load begini. Atau pakai add location. Jadi karena yang mau di load itu 2, facilities dan demand, kita add location 2 kali. Pertama demand dulu deh, demand, kita pakai demand. Oke. Kemudian facilities kita pakai facilities. Ini fasilitasnya, jadi untuk mengetahui mana yang required dan kompetitor. Nah, di sini kan baru required kompetitor, kita masukin lagi demand sebagai fasilitiesnya, sebagai kandidatnya. Jadi kita pilih di sini inputnya demand. Nah, facilities type-nya pakai kandidat. Oke. Jadi di sini simbolnya itu, kalau kandidat itu putih tengahnya,
required dia bintang kompetitor silang. Nanti kandidat ini akan jadi chosen kalau sudah dianalisa. Jadi itu rekomendasinya mana yang tempat kita nyimpan, tempat kita nambah tempat untuk mengumpul. Nah, sekarang analisanya. Jadi kalau sudah terisi kan, kalau di sini tinggal solve di sini. Kalau di sini pakai ini solve. Itu sama dengan ini solve. Nah, langsung kita setting analisanya. Analisanya macam-macam ini. Pertama misalnya kita pakai minimize impedance. Impedensinya kan berdasarkan jarak nih, kita cut off-nya di 300 meter atau buat 500 meter deh. Nah, dengan radius 500 meter ini untuk dapat menjangkau oleh maksimal dengan kita mau buat berapa tempat pengumpul. Misalnya kita mau tambah 5, kita punya require-nya 1, jadi kalau mau tambah 5 berarti isi 6. Nah, kalau kita jalankan, nah dia kepilih sudah yang susun dulu. Nah, ini yang direkomendasikan. Kalau kita mau tambah 5 lagi berarti sebaiknya aja di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita mau lihat atributnya di sini dia. Jadi yang chosen nah ini. Nah, dia bisa ini bisa menjangkau 25 di rumah tangga, ini 19, 24. Ini yang terbanyak. Sedangkan yang punya kita 21, saya begitu. Oke, kemudian analisa lainnya. Misalnya kita mau menguasai 50% dari industri rumah tangga ini. Jadi berapa tempat yang perlu kita tambah? Jadi kita bisa pakai target market share. Jadi misalnya kita mau targetnya 50% ya. Nah, jalankan. Nah, berarti kita perlu nambah dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisinya di sini. Begitu. Jadi kalau di sini atributnya juga sama, kita pilih type-nya sama dengan chosen. Nah, ini menguasai segini banyak. Kemudian analisa lain lagi, misalnya kita mau pakai maximize market share dengan, jadi kalau ini kan memperhitungkan kompetitornya. Yang tadi kan sebelumnya tidak memperhitungkan kompetitor, sekarang memperhitungkan kompetitor. Kita mau tambah 5 kan, berarti yang request 1 berarti 6. Jalankan.
Nah, jadi yang punya kompetitor itu mungkin kita kasih warna berbeda ya. Berdasarkan facility ID-nya. Kalau kita lihat di sini kan facility-nya ID-nya untuk yang itu kan 1 dan 2 nih. Berarti 1 dan 2 ini kita kasih merah. Nah, jadi begini dia. Yang lainnya. Untuk analisa lain lagi, misalnya kita mau berdasarkan kapasitas ya. Kan di sini fasilitas ini ada informasi capacity nih. Oh, yang kandidat tidak masuk mungkin karena di sini kita tidak buat defaultnya. Nah, kapasitinya misal defaultnya kita mau yang bisa menampung dari 20 industri rumah tangga, enggak besar. Jadi kita pilih kapasitas. Kita mau tambah 5 lagi yang kapasitasnya 20. Kita jalankan. Nah, kapasitas lokasi nanti di sini yang chosen. Ini 1345. Kalau kita lihat atributnya chosen. Nah, ini dia nomor 20 ini aja 19 karena memang sudah tidak ada. Ini udah terlalu jauh, udah lebih dari 300 meter. Oke, mungkin analisa lainnya bisa dicoba sendiri ya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.